Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas tentang tugas proyek yang berjudul penjualan dan servis laptop berbasis web. Izinkan saya memperkenalkan nama kelompok. Yang pertama, Elsti Awalia Septiani dengan NIM 20.18084. Yang kedua, Elsan Febrian dengan NIM 20.18088. Yang ketiga, Sahdasa Sabil dengan NIM 20.18089. Yang keempat, Zara Putri Zanuarti dengan NIM 20.18093. Yang kelima, Atik Nurkarimah dengan NIM 20.18113. Deskripsi sistemnya yaitu pada proses bisnis toko laptop dan servis laptop Baskom yang ada di Jalan Gatot Subroto nomor 47 Cigobang, Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah, Jawa Tengah. Pelanggan datang ke toko untuk membeli atau menservis laptop. Jika ingin membeli laptop, maka pelanggan dapat menanyakan rekomendasi dari karyawan sesuai dengan keperluan, lalu menanyakan ketersediaan stok pada karyawan. Setelah itu, jika sudah mendapatkan laptop yang diinginkan, pelanggan melakukan transaksi secara tunai. Jika ingin menservis laptop, dapat bertanya pada karyawan tentang kendala laptop. Jika toko sedang tidak ramai, maka laptop dapat langsung diambil setelah beberapa jam. Namun jika toko sedang ramai, maka karyawan akan menyarankan agar laptop ditinggal sampai servis selesai. Waktu yang diperlukan tidak pasti, namun ketika hari perjanjian tiba, pelanggan dapat langsung ke toko untuk mengecek apa sudah selesai servis atau belum. Jika sudah selesai, pelanggan dapat mengambil laptop dengan menunjukkan nota dengan nama dan membayar harga sesuai kendala laptop yang terservis. Dan kendala yang sering terjadi adalah ketika seorang pelanggan ke toko tersebut, ternyata tokonya tutup. Waktu servis juga tidak pasti kapan selesainya. Hal ini membuat pelanggan kurang nyaman. Jadi kami menyarankan membuat website untuk mempermudah pelanggan dalam mengetahui informasi mengenai toko. Informasi yang akan tersedia di antaranya yaitu jam operasional toko, daftar laptop yang tersedia beserta keterangannya, dan nomor yang dapat dihubungi oleh pelanggan. Lalu ini adalah proses bisnis yang berlangsung saat ini, yang dimana di sini pelanggan membeli atau menservis laptop. Pegawai melayani pelanggan. Jika pelanggan ingin membeli laptop, maka pegawai akan menawarkan tipe laptop yang diinginkan pelanggan. Lalu, jika sudah mendapat laptop yang diinginkan, maka pelanggan akan menanyakan harga dan melakukan nego kepada pegawai yang sudah disepakati. Jika sudah disepakati, maka pegawai akan menerima pembayaran. Tetapi, jika pelanggan menginginkan servis, maka pegawai menghubungi teknisi untuk menservis laptop. Dan teknisi akan memberikan nota sebagai bukti. Lalu setelah menerima nota sementara, pelanggan akan menunggu estimasi servis selesai. Nah, jika sudah selesai, pelanggan akan menunjukkan nota yang sementara untuk mengambil laptop yang sudah diservis. Teknisi akan menerima nota sementara dan menyerahkan laptop beserta nota pembayaran yang asli atau bukti pembayaran yang asli. Setelah itu, pelanggan akan menerima laptop dan melakukan pembayaran kepada pegawai. Pegawai akan menerima pembayaran dan membuat laporan transaksi penjualan dan servis. Dan yang terakhir, pemilik akan melihat laporan transaksi tersebut. Pada proses bisnis yang diusulkan, pertama, pelanggan membuka website, lalu memilih menu. Sistem akan menampilkan fitur yang dapat dipilih oleh pelanggan, yaitu antara fitur untuk membeli laptop atau menservis laptop. Jika pelanggan memilih untuk membeli laptop, maka sistem akan menampilkan tipe dan harga laptop yang tersedia. Lalu, jika pelanggan memilih untuk membeli laptop, maka sistem akan melakukan pemesanan. Tetapi jika pelanggan tidak jadi membeli laptop, maka pelanggan dapat logout dari website. Setelah sistem melakukan pemesanan, pegawai akan mengonfirmasi pesanan dan kendala laptop. Kemudian, pegawai akan menyiapkan pesanan laptop, lalu menyiapkan pesanan laptop untuk dikirim melalui kurir kosen. Kemudian, pegawai memperbarui inputan status pesanan sedang dikirim. Lalu sistem akan menyimpan dan menampilkan notif bahwa pesanan sedang dikirim.
Lalu, pelanggan mendapatkan notifikasi pesanan sedang dikirim. Selanjutnya, pesanan telah sampai pada pelanggan, maka aktivitas jika pelanggan membeli laptop setelah selesai. Lalu, jika pelanggan memilih fitur servis pada sistem, maka sistem akan menampilkan biaya berdasarkan jenis kendala. Kemudian, pegawai akan mengonfirmasi pesanan dan kendala laptop. Lalu, pelanggan dapat mengirim laptop yang akan diservis melalui kurir kosen. Kemudian pelanggan menerima laptop yang dikirim melalui kurir kosen. Lalu pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui e-money. Sistem akan menyimpan informasi transaksi. Pegawai akan menerima pembayaran, lalu menginputkan pembaruan status transaksi dan estimasi pesanan. Kemudian pegawai menyiapkan pesanan laptop dan memberitahu teknisi. Teknisi akan menservis laptop pelanggan sesuai dengan kendala. Setelah selesai, teknisi akan memberikan laptop yang sudah diservis kepada pegawai. Lalu pegawai menyiapkan pesanan laptop dan laptop yang sudah diservis untuk dikirim melalui kurir kosen. Pegawai memperbarui inputan status pesanan sedang dikirim. Sistem akan menyimpan dan menampilkan notif bahwa pesanan sedang dikirim. Lalu pelanggan mendapatkan notif pesanan sedang dikirim dan pelanggan mendapatkan pesanan. Maka proses bisnis dari pelanggan menservis laptop telah selesai. Lalu pemilik dapat melihat laporan transaksi penjualan dan servis dari sistem. Untuk Keenam, kita akan membahas tentang Software Recruitment Specification atau SRS dan Functional Recruitment atau VR. SKPL F1 sistem dapat mengautentikasi data login untuk masuk ke sistem. SKPL F2 sistem dapat mengecek informasi toko dan servis laptop pelanggan. SKPL F3 sistem dapat mengedit, menginput, dan menghapus data pelanggan jika terdapat kesalahan input data. Jadi, jika ada salah penginputan data, sistem bisa mengeditnya. SKPL F4 sistem dapat mengelola data transaksi penjualan dan servis laptop. SKPL F5 sistem menyediakan fitur pembaharuan status pesanan. SKPL F6 sistem dapat mencetak nota pembelian laptop, nota sementara untuk servis, dan nota akhir ketika proses servis laptop telah selesai. SKPL F7 sistem dapat menampilkan laporan data transaksi penjualan dan servis laptop sesuai jangka waktu yang diinginkan. Slide 7 kita akan membahas tentang Software Recruitment Specification atau SRS dan Non-Functional Recruitment atau VR. SKPL NF1 Availability yaitu sistem dapat diakses oleh banyak user kapanpun. SKPL NF2 Reliability yaitu sistem dapat mengautentifikasi user dengan password. SKPL NF3 Ergonomi yaitu sistem memiliki desain yang elegan dan mudah digunakan oleh user. SKPL NF4 Portability sistem dibuat dengan website mencoba di beberapa sistem operasi. SKPL NF5 Memori yaitu sistem memiliki memori yang cukup untuk melakukan install maupun melakukan update aplikasi. SKPL NF6 Response Time yaitu sistem membutuhkan waktu tunggu selama 10-20 detik untuk menampilkan tampilan yang diinginkan. SKPL NF7 Safety yaitu sistem dapat menyimpan data user dengan aman. SKPL NF8 Security yaitu sistem akan memberikan keamanan email dan password terhadap user. SKPL F9 Communication yaitu sistem menyediakan nomor dan room chat untuk interaksi antara penjual dan pembeli. use case-nya, terdapat 3 aktor yaitu user, pegawai, dan teknisi. User dapat mengecek informasi pada toko, lalu user dapat login.
Pegawai dapat melakukan login, menginput data, mengedit data, menghapus data, dan mengupdate data. Kemudian pegawai dapat memperbarui pesanan. Maksudnya pegawai dapat memperbarui informasi dari pesanan yang dilakukan oleh user atau pelanggan. Pegawai juga dapat mengelola data penjualan dan servis. Kemudian teknisi hanya melakukan servis terhadap laptop pelanggan. Pada video kali ini saya akan membahas activity diagram. Tentang pengertian activity diagram, tujuan activity diagram pada analisis perancangan perangkat lunak, kemudian contoh activity diagram pada penjualan dan servis laptop. Pengertian activity diagram. Activity diagram yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Tujuan dari activity diagram yaitu menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses agar lebih mudah dipahami. Dan berikut tujuan lainnya, yaitu menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Kemudian membantu memahami proses secara keseluruhan, menggambarkan aliran paralel, bercabang, dan bersamaan dari sistem. Contoh activity diagram yang akan saya bahas yaitu activity diagram login pada sistem, activity diagram melihat status pesanan, activity diagram memperbarui informasi status pengiriman, dan activity diagram update status transaksi dan estimasi pengiriman. Pada activity diagram login pada sistem, cara kerjanya yaitu user membuka website, kemudian sistem akan menampilkan halaman untuk login. Kemudian user memasukkan username dan password. Kemudian menekan tombol login. Kemudian verifikasi username dan password. Setelah itu, sistem akan setelah memverifikasi jika verifikasi salah, maka akan gagal login. Kemudian akan menampilkan kalimat user atau password yang dimasukkan salah. Kemudian jika verifikasi yang dimasukkan benar, maka akan menampilkan halaman utama dan menu. Kemudian akan menampilkan fitur yang ada. Kemudian user akan memilih fitur yang diinginkan. Setelah itu, sistem akan menampilkan fitur yang dipilih oleh user. Kemudian, pada activity diagram melihat status pesanan. Pelanggan membuka website. Kemudian, sistem akan menampilkan halaman untuk login. Setelah itu, pelanggan akan memasukkan username dan password. Kemudian menekan tombol login. Kemudian sistem akan memverifikasi username dan password pelanggan. Jika salah, maka pelanggan akan gagal login, kemudian akan menampilkan kalimat user atau password yang dimasukkan salah, kemudian kembali lagi pada halaman untuk login. Jika benar, sistem akan menampilkan halaman utama dan menu, kemudian menampilkan fitur yang ada. Dan pelanggan akan memilih fitur profil lalu klik riwayat pesanan. Kemudian sistem akan menampilkan riwayat pesanan user. Activity diagram memperbarui informasi status pengiriman. Pertama, pegawai membuka website. Kemudian sistem akan menampilkan halaman untuk login. Kemudian pegawai memasukkan username dan password dan klik login. Sistem akan memverifikasi username dan password sebagai admin. Kemudian, jika verifikasi gagal, maka akan menampilkan kalimat user atau password yang dimasukkan salah, kemudian menampilkan halaman untuk login kembali. Jika benar, sistem akan menampilkan menu, kemudian pegawai klik data, memperbarui informasi status pesanan pelanggan, kemudian sistem akan menampilkan status informasi terbaru.
Kemudian pada activity diagram update status transaksi dan estimasi pengiriman, pegawai membuka website, kemudian sistem akan menambahkan halaman login, kemudian pegawai akan memasukkan username dan password, kemudian klik login, kemudian sistem akan memverifikasi sebagai admin. Jika salah, maka gagal login, dan kembali lagi pada halaman login. Kemudian jika benar, sistem akan menampilkan menu, kemudian pegawai klik data, edit data, kemudian memperbarui inputan status, transaksi, dan estimasi pengiriman. Setelah itu, sistem akan menyimpan data transaksi, kemudian menampilkan data transaksi berhasil dan estimasi pesanan. Yang pertama akan membahas tentang kelas diagram yang akan disampaikan oleh Sahda. Kepada Sahda, saya persilahkan. Kelas diagram pengertian. Kelas diagram atau diagram kelas menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Komponen yang menyusun kelas diagram ada 3, yaitu 1. Komponen atas. Bagian ini berisikan nama kelas yang selalu diperlukan, baik itu dalam klasifikasi atau objek. 2. Komponen tengah. Komponen ini berisikan atribut kelas yang digunakan untuk mendeskripsikan kualitas kelas. Ini hanya diperlukan saat mendeskripsikan instanses tertentu dari kelas. 3. Komponen bawah. Bagian ini adalah komponen kelas diagram yang menyertakan operasi kelas yang ditampilkan dalam format daftar sehingga setiap operasi mengambil garisnya sendiri. Komponen ini juga menggambarkan bagaimana masing-masing kelas berinteraksi dengan data. Kelas diagram sendiri memiliki konsep dasar, yaitu 1. Atribut yang merupakan variabel data yang dapat memberikan informasi keadaan di mana tiap objek dari suatu kelas memiliki nilai tersendiri. 2. Operasi atau metode. Layanan servis atau operasi adalah prosedur fungsi yang menjadi perilaku kelas dan objek dan memiliki tanggung jawab. Objek tersebut dalam bentuk pemrograman merupakan bentuk subprogram yang digunakan terhadap atribut kelas dan objek. 3. Visibility yang merupakan properti yang sangat penting dalam pendefinisian atribut dan operasi pada suatu kelas. Visibility menspesifikasikan atribut atau operasi dapat digunakan atau diakses oleh kelas lain. Di dalam kasus kelompok kami, terdapat 5 entitas, yaitu berisikan user, transaksi, admin, laptop, dan rekening. Atribut dari user sendiri yaitu terdiri dari ID user, ID transaksi, nomor rekening, nama user, email, nomor HP, dan alamat. Atribut dari transaksi terdiri dari ID transaksi, ID admin, ID user, ID laptop, nomor rekening tujuan, harga, jumlah barang, dan total harga. Pada entitas admin terdiri dari atribut yaitu ID admin, nama, email, nomor HP, alamat. Pada entitas laptop terdiri dari atribut ID laptop, merek laptop, dan tipe laptop. Untuk entitas rekening terdiri dari nomor rekening, nama user, nomor rekening tujuan, dan nama user. Selanjutnya akan dibawakan oleh Elson Febriana. Terima kasih kepada Sahda. Selanjutnya saya akan membahas tentang IRD. IRD adalah salah satu metode pemodelan basis data yang digunakan untuk memodelkan struktur dan hubungan antara data yang relatif kompleks serta menghasilkan skema konseptual untuk jenis atau model data skematik.
System. Komponen penyusun IRD diantara yang pertama, entitas. Entitas adalah objek berwujud nyata yang digambarkan oleh data yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Yang kedua, relasi. Hubungan antara entitas untuk menunjukkan adanya koneksi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas berbeda. Yang ketiga, atribut. Atribut digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zara. Pada Zara saya Terima kasih persilakan. untuk alasan Febrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERD untuk kelompok kami. Terdapat 6 entitas pada ERD, yaitu entitas user, entitas transaksi, admin, rekening, dan laptop. Untuk entitas user, terdapat primary key pada user, yaitu ID user. Untuk atribut lainnya yaitu ada ID transaksi, no rekening, nama user, email, no HP, dan alamat. Untuk entitas transaksi, memiliki primary key ID transaksi. Pada tabel transaksi terdapat foreign key ke-1 yaitu ID admin, lalu untuk FK kedua ID user, FK 3 ID laptop, FK 4 no rekening, dan atribut lainnya yaitu no rek tujuan, harga, jumlah barang, dan total. Untuk entitas admin terdapat primary key ID admin. Atribut lainnya yaitu nama admin, email, nomor HP, dan alamat. Untuk entitas rekening, primary key-nya adalah no rekening. Atribut lainnya yaitu nama user dan no rek tujuan. Untuk laptop, memiliki primary key ID laptop dan atribut lainnya yaitu merek laptop dan tipe laptop. User dan transaksi memiliki kardinalitas many to many, dan transaksi dengan admin memiliki kardinalitas many to many. Lalu untuk rekening dan transaksi memiliki kardinalitas one to many. Untuk laptop dan transaksi juga memiliki entitas one to many. Ini adalah tampilan ERD yang sudah diimplementasikan menggunakan PHP MyAdmin. Memiliki entitas yang sama dengan jumlah dan atribut yang sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh LST. Ya, terima kasih kepada Zahra. Baik, saya akan membacakan tentang konversi rancangan ERD menjadi tabel basis data. Merepresentasikan kumpulan nilai terkait dari satu objek atau entitas. Tiap baris pada tabel dapat ditandai dengan pengidentifikasi unik yang disebut kunci utama. Dan baris di antara beberapa tabel dapat dibuat saling terkait menggunakan kunci asing. Data ini dapat diakses berbagai cara tanpa menyusun ulang tabel basis data itu sendiri. Baiklah, kepada Atik Nurkarima dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan isian pada entitas. Pertama, tabel entitas user terdapat atribut ID admin dan isian datanya yaitu A1357, A2468, A3258. Kemudian pada atribut nama admin terdapat contoh isian nama admin yaitu Surya Pratama, Genta Putra, Martin John. Kemudian emailnya yaitu suryaprt@gmail.com, kemudian genputra22@gmail.com, kemudian majun67@gmail.com. Kemudian nomor HP-nya yaitu seperti berikut. Kemudian alamatnya. Pada entitas laptop terdapat atribut ID laptop, merek laptop, dan tipe laptop. Dan contoh isian datanya seperti pada ID laptop yaitu AS1567UK dan merek laptopnya Asus. Kemudian tipe laptopnya yaitu ZenBook.
Kemudian pada entitas tabel admin terdapat atribut ID admin, nama admin, email, nomor HP, dan alamat. Pada ID admin, contoh isian datanya itu A1357, kemudian nama adminnya Surya Pratama, emailnya suryaprt@gmail.com, kemudian nomor HP-nya yaitu seperti berikut, kemudian alamatnya seperti pada gambar. Pada tabel entitas transaksi, terdapat atribut ID transaksi, ID admin, ID user, ID laptop, nomor rekening tujuan, harga, jumlah barang, dan total harga. Pada contoh isian datanya yaitu ID transaksinya yaitu T6785, kemudian ID adminnya A2468, kemudian ID usernya yaitu C7854, kemudian ID laptopnya L25633CHN, kemudian nomor rekeningnya yaitu 3134567, nomor rekening tujuannya yaitu 3567898, kemudian harganya yaitu 9.899.000, kemudian jumlah barangnya 1, maka total harganya yaitu 9.899.000. Kemudian pada entitas rekening terdapat atribut nomor rekening, nama user, dan nomor rekening tujuan. Contoh isian datanya yaitu pada nomor rekening 1348763 dengan nama user yaitu Burhan Yusuf, dan nomor rekening tujuannya yaitu 3567898. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, manfaat, dan contoh dari prototipe. Pengertian. Prototipe adalah sebuah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan, sampel, atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja dari produk. Prototipe dibuat untuk kebutuhan awal development software dan untuk mengetahui apakah fitur fungsi dalam program berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Tujuan utama dari prototipe adalah mengembangkan model atau perancangan produk menjadi produk final yang dapat memenuhi permintaan pengguna. Dalam proses pengembangan produk, pengguna dapat ikut andil dalam proses pengembangan produk dengan cara mengevaluasi dan memberikan umpan balik. Umpan balik yang diberikan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan produk. Selain itu, penggunaan prototipe dapat memunculkan ide-ide baru yang bisa dikembangkan menjadi sebuah fitur untuk melengkapi produk. 3 manfaat. Manfaat dari prototipe antara lain, 1. Dapat menghemat waktu dan biaya pengembangan produk, 2. Memberi visi yang nyata, 3. Penghematan biaya, 4. Acuan pengembangan produk di masa depan. Contoh dari prototipe antara lain, 1. High fidelity prototype. High fidelity prototype, tampilan dari prototipe yang satu ini sangat mendekati produk aslinya. Biasanya prototipe ini digunakan dalam pengembangan aplikasi atau website. Yang kedua ada low fidelity prototype. Low fidelity prototype adalah sketsa dari produk yang akan dikembangkan. Prototipe jenis ini juga menunjukkan langkah-langkah atau flow dalam penggunaan produk. Biasanya, prototipe memiliki tampilan yang sangat sederhana, hanya berupa sketsa berwarna hitam atau abu-abu saja. Contoh yang terakhir adalah paper prototype. Seperti namanya, paper prototype dibuat di atas kertas. Meski sederhana, paper prototype juga dapat memberikan banyak opsi mengenai tampilan serta fungsionalitas produk yang akan dikembangkan. Dan pada studi kasus saya menggunakan jenis prototype high fidelity prototype. Berikut adalah tampilan login. Jika kita mengklik username, maka akan memunculkan keyboard pada bagian bawah. Lalu untuk mengisi username, kita klik pada bagian keyboard. Setelah itu klik login dan akan menampilkan menu utama. Setelah itu klik dashboard.
Ketika mengklik dashboard, akan memunculkan menu service, jenis dan harga laptop, dan juga about us. Jika kita mengklik service, di sini terdapat kolom komentar dan diisi tentang kendala laptop. Sebagai contoh sebagai berikut, kemudian kirim, dan akan memunculkan tampilan tentang ulasan yang berhasil terkirim. Kemudian jika mengklik jenis dan harga laptop, sebagai contoh, saya memilih jenis merek Dell dan akan memunculkan seperti ini. Kemudian jika mengklik tanda kembali, maka akan menuju menu merek pada laptop. Kemudian klik lagi, kembali sekali lagi, dan akan memunculkan menu pada dashboard. Jika klik About Us, akan memunculkan tentang alamat toko dan nomor yang dapat dihubungi. Kemudian klik Home, kemudian klik bagian Search. Sebagai contoh, ingin mencari merek Lenovo, kemudian dicari, kemudian Go, dan berikut adalah hasil pencarian laptop Lenovo. Kemudian kita klik kembali, maka akan kembali ke Home. Dan jika kita mengklik menu favorit, maka akan memunculkan jenis-jenis laptop yang sudah kita favoritkan. Dan jika kita klik bagian menu chat, dan berikut jika kita mengeklik icon chat, akan memunculkan room chat antara customer dengan admin. Kemudian jika klik kembali, maka akan kembali ke home lagi. Jika klik order, maka akan menampilkan barang yang ingin dibeli. Kemudian klik bagian keranjang, akan memunculkan pilihan check out atau tidak. Jika kita mengklik yes, maka akan dilanjut ke halaman seperti berikut. Dan lalu jika kita klik bayar, maka akan memunculkan informasi bahwa pembayaran berhasil. Lalu beralih ke menu account. Di sini berisi tentang profil pengguna. Di sini terdapat nama, email, dan jika ingin mengedit profil, klik menu edit profil. Sebagai contoh, jika ingin mengganti email, klik email, lalu ketikkan email yang akan diganti. Lalu klik save, lalu ketik ya untuk menyimpan perubahan. Kemudian untuk melihat alamat pengguna, klik pada menu alamat, dan di sini akan muncul alamat pengguna. Kemudian klik kembali. Jika ingin melacak pemesanan, klik lacak pesanan. Di sini terdapat informasi status tentang pengiriman. Lalu klik kembali. Jika ingin logout, klik logout dan pencet ya.
yang kemudian akan kembali pada menu login. Sekian hasil presentasi dari kelompok 9. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.